Ya, dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon ini memang banyak sekali masyarakat yang mencium ya adanya ketidakberesan dalam mengungkap kasus ini yang sebenarnya. Di video kali ini untuk sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa alasan dari Jogi Nainggolan. Jadi dia adalah kuasa hukum dari orang-orang yang saat ini sedang ditahan ya. Kenapa nih para terpidana ini gitu ya yang masih ditahan hingga saat ini itu mencabut keterangannya di BAP. Kita dengarkan terlebih dahulu sedikit ya di sini. Terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemerintah di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Ya, jadi itu alasannya ya. Jadi dapat kita lihat juga ya dari foto-fotonya memang pada babak blur. Apakah benar mereka ini sebenarnya terpaksa ya, dipaksa mengaku padahal tidak melakukan, menjadi bisa diduga adalah salah tangkap juga yang sekarang ini, atau seperti apa ya. Yang pasti di sini dari ayahnya Eki ini mentang-mentang ayahnya korban mungkin ya, seperti itu. Jadi dia mengambil tindakan sendiri, padahal ini sebenarnya dalam pihak kepolisian juga sebenarnya itu tugasnya berbeda ya. Dia khusus untuk narkoboy mungkin gitu ya, tetapi ini dia malah membawa mereka ini ke kantornya sendiri kayak gitu. Itulah yang menyebabkan kuasa hukum dari terpidana ini protes guys. Kira-kira apakah bisa seperti itu? Mungkin ini adalah para ahli hukum yang mengerti apakah ini ada yang melanggar prosedur sebagai pihak kepolisian yang tugasnya dalam narkoboy gitu ya, atau enggak. Nah, itu yang harus dijelaskan juga secara detail ya. Apakah dia melanggar tuh? Kemudian di sini Peggy yang di Cianjur juga ya, jadi salah satu korban bola liar. Banyak juga netizen yang menduga bahwa dia ada pelakunya ya, ada juga yang tidak percaya. Nah, inilah ya. Ini adalah dampak jika orang-orang yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang itu tidak dibeberkan dengan jelas, tidak diperlihatkan dengan jelas fotonya itu siapa. Padahal Saka sendiri bilang ya, yang ada di foto yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian ada 3 foto DPO, dan di situ tidak ada muka Peggy Setiawan yang saat ini ditahan sama sekali. Artinya di sini pihak kepolisian memiliki 3 foto guys, seperti itu. Kenapa nih alasannya pihak kepolisian tidak mau memperlihatkan fotonya dengan jelas sehingga masyarakat bisa membantu juga nih ya, meringankan pihak kepolisian untuk mencari pelaku. Siapa tahu ketemu di jalan ataupun di mana kan bisa melaporkan ke pihak kepolisian kayak gitu. Entah ini alasannya apa gitu ya. Jika foto-foto DPO ini punya polisinya ya, tapi tidak berani untuk menampilkan, cuma ciri-cirinya aja. Dan sekarang yang ditangkap pun berbeda jauh dengan ciri-cirinya, kan ini aneh banget ya. Inilah ya dampaknya, sehingga banyak netizen yang salah sangka kepada orang-orang yang belum terbukti bersalah. Kemudian di sini juga awalnya para netizen ini tidak respect dengan Bu Titin dan juga Saka Tata ya. Sekarang pada respect ya, mendukung Saka Tata untuk jujur ya. Kemudian juga mendukung Bu Titin. Di sini Bu Titin juga kan menjelaskan ya, menjelaskan mengenai adanya CCTV guys ya. Ada sekitar 7 CCTV. Wah, banyak juga ya, kirain satu doang. Ternyata ada 7 CCTV. Nah, jadi di sini netizen pun mulai paham bahwasanya kemarahan Bu Titin ini ya bukan tanpa sebab kayak gitu ya. Karena pada waktu itu mereka sudah mengajukan untuk membuka CCTV tersebut untuk dibuktikan di persidangan apakah ada orang-orang yang sekarang ditangkap itu orang yang masuk dalam CCTV. Tapi alasannya ya karena memang gelap dan tidak memiliki ahli untuk membuka CCTV tersebut. Padahal di sini kan harusnya dalam menyelidiki kasus seperti ini ya harus berjuang ya, harus berusaha semaksimal mungkin untuk melihat bukti-bukti yang jelas. Meskipun itu enggak memiliki ahli ya datangkan aja ahli gitu ya, minta bantuan ya kepada atasan lagi kayak gitu. Jadi seolah-olah di sini netizen ya mengiranya bahwasanya
di sini seadanya aja mencari bukti kayak gitu kan. Jadi ya nggak salah juga para netizen mengira seperti apa, karena dalam pengungkapannya aja nggak jelas, dari foto DPO nggak jelas ya, dari CCTV ahli nggak didatangkan kayak gitu kan. Namun semoga saja di sini CCTV tersebut ya memang masih dalam keadaan utuh, data-datanya masih jelas kayak gitu ya, tidak ada perubahan, karena selama ini kan dalam kasus-kasus besar aja suka ada yang diedit kayak gitu ya. Nah, semoga ini baik-baik aja gitu guys ya. Kemudian dalam CCTV ini juga dapat dipastikan ini adalah CCTV asli ya teman-teman. Kalau misalnya ini adalah CCTV hoax ataupun bohong ya, tidak mungkin dia masuk ke TV One kayak gitu. Dan kalau kalian lihat di CCTV yang ditampilkan di TV One ini kan ada salah satu orang yang berada di jok belakang motor ya, itu kayak numpang di belakang joknya. Dia itu membawa yang namanya balok. Nah, kalau kita sinkronkan dengan pengakuan Mel-Mel, di situ kabarnya kan memang almarhum Eki ini kan dipukul pakai balok ya, bukan ada penusukan tetapi dipukul pakai balok. Dan kalau kita sinkronkan ya ini masuk akal gitu guys. Memang ada balok di sini terlihat kayak gitu. Apakah pengakuan ataupun kesaksian dari Mel-Mel ini benar atau enggak kayak gitu ya? Itu kan masih didalami. Tetapi ya tentu dari penilaian para netizen juga ada yang tidak percaya dengan Mel-Mel ya, ada juga yang percaya kayak gitu. Ini Mel-Mel ini belum muncul lagi ya, kok nggak dipedulikan gitu, sudah berani bersaksi ya, memberikan kesaksian tapi tidak muncul lagi, entah apa alasannya. Netizen pun di sini ketawa, kocak, ternyata polisi punya foto DPO-nya tuh. Sekatatal aja udah lihat. Padahal Sekatatal fotoin ya, itu foto-foto yang diperlihatkan polisi siapa aja kira-kira. Karena menurut Sekatatal ciri-cirinya itu ya dari kulitnya sih bersih katanya guys. Kayak gitu. Sekarang tugas kita apa yo sama Polres Cirebon katanya. Nyari DPO tanpa foto baru kali, benar-benar heran banget. Itu polisi kalau salah nangkep begitu sanksinya apa ya? Nah, kalau misalnya di sini Peggy Setiawan dapat dibuktikan gitu ya, dia tidak bersalah, pasti ada yang malu ya. Kira-kira apa dugaan kalian dalam kasus ini sehingga tidak bisa terungkap? Apakah sebenarnya tahu pelaku sebenarnya itu ada? Dan korban-korban salah tangkap ini, apakah mereka sudah meyakini juga sebenarnya ya yang menuduh ini itu salah tangkap? Namun kan kalau misalnya benar-benar mengakui ya pasti malu lah ya, sudah mukulin mereka kayak gitu kan. Tetapi ya orang-orang yang masih di penjara juga sekarang tidak mengakui perbuatannya guys. Karena kalau disiksa ya pasti mereka juga sakit lah, pasti terpaksa ya bicara seadanya aja lah, ngaku, yang penting puas sesuai keinginan si penanya kayak gitu kan. Nah, maka dari sinilah apakah ini ada pelanggaran juga dalam membawa ya para tersangka ini ke kantor sendiri, yang mana tugasnya itu harusnya diserahkan ke pihak polisi yang lain kayak gitu ya, yang tugasnya khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah kayak gini kan. Itu juga menjadi pertanyaan kita. Dan apakah dibenarkan ya gitu para tersangka ini udah ditahan terus wajahnya babak belur kayak gitu, sedangkan ketika ada copet aja babak belur sama masyarakat kan itu dipisahin ya. Nah, ini udah dibawa kantor polisi terus dia babak belur sama siapa? Pelaku-pelaku yang membuat mereka ini babak belur kayak gitu. Pasti ini menyalahi hukum juga ya. Kenapa ini tidak dipermasalahkan? Apakah ini tidak ada respon dari para pengacara yang mempermasalahkan mereka ini pada babak belur? Ya entahlah. Memang di sini dari atasan yang paling tinggi memang harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kayak gini ya kayak gini-gini aja, gak ada kejelasan yang benar-benar jelas. Netizen juga bertanya-tanya kenapa nih ayahnya almarhum Eki ini, Pak Rudiana ini tidak mau muncul, dengan alasan masih menenangkan diri selama 8 tahun, menenangkan diri ya, menenangkan diri. Emang nggak tenang kenapa sih kayak gitu kan? Nah, itu pun menjadi sebuah pertanyaan dari kalangan para netizen. Intinya yang paling saya tunggu-tunggu di sini adalah untuk pembuktian saja sih Peggy Setiawan ini. Jika memang dia benar-benar tidak bersalah, nanti akan seperti apa nih ya. Sedangkan di situ sudah jelas-jelas dengan PD-nya Peggy Setiawan ini ditampilkan di konferensi pers, dia menyamarkan identitasnya, melakukan apa aja kan, itu seolah-olah PD-nya seperti itu, sedangkan Peggy Setiawan tidak mengakui itu. Nah, nanti kalau terbukti tidak bersalah, apa kira-kira yang terlihat di wajah mereka, dan apakah mereka juga akan benar-benar dicopot atau seperti apa guys? Kita tunggu aja kelanjutannya.